البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kemarin berhubungan dengan siapa yang dijuluki dengan kalimullah. Siapa itu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Apakah ini berarti bahwasanya diajak bicara oleh Allah cuma Musa saja? Tidak. Nah, cuma dikarenakan tentang beliau ini datang secara tegas dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Walaupun di sana ada rasul yang lain yang juga diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Faisal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga Nabi Adam alaihi salam. Nah, dan padanya jelas penetapan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagaimana prinsip ahli sunnati wal jamaah dalam penetapan sifat-sifat Allah, ketika kita menetapkan tidak boleh apa? Pak Albin, ketika menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Nah, Allah berbicara. Tidak boleh kita tetapkan, atau dalam menetapkan sifat ini kita tidak boleh apa? Tidak boleh apa Pak Agus? Menanyakan bagaimananya. Yang kedua, tidak boleh menyamakan dengan makhluk. Nah, santai. Baik, ini dua hal yang harus dijauhi ketika menetapkan suatu sifat. Tidak boleh membagaimanakan, yang diistilahkan dalam istilah akidah dengan apa? Indahnya alif at-taqyir. Tidak boleh membagaimanakan. Kapan saja muncul ikhwanifillah bisikan-bisikan dari syaitan tentang bagaimana atau bertanya tentangnya, maka harus seseorang menghentikannya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Falyasta'id billah wal yantahi." Hendaknya dia minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berhenti seketika. Hentikan. Kenapa? Karena kalau muncul bagaimana inilah yang akan mengantarkan pada kesesatan. Tidak boleh kita menanyakan bagaimananya karena ilmu tentang hal tersebut ditutup. Yang wajib atas kita mengimani, kemudian tidak boleh menyamakan dengan makhluk. Apa dalilnya? Bahwasanya semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang menyamainya. Kasya. Walillahil mathalul a'la. Tayyib. Ini menetapkan kalau Allah memiliki nama-nama yang maha tinggi yang tidak mungkin disamai. Di sana ada ayat yang lebih tegas. Apa itu Hudzaifah? Na'am, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Na'am. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Qala hafizahullah ta'ala, ma hiya al-ayat at-tis'a
allati ataha Allah Musa. Apa itu ayat-ayat yang 9? Yang dimaksud dengan ayat-ayat di sini akhwanillah yaitu bukti-bukti tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan berhubungan dengan pengutusan Nabi kita Musa atau Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Karena setiap nabi akhwanillah mesti diturunkan kepadanya ayat. Untuk apa? Untuk menjadi bukti. Bukti atas kebenaran risalah mereka. Dan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah mukjizat. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam sebagian syarah beliau ikhwanillah menegaskan bahwasanya penamaan dengan ayat itu lebih bagus daripada penamaan dengan mukjizat. Kenapa? Karena itulah yang datang penyebutannya dalam Al-Quran. Dan seorang ketika menggunakan istilah, dia memilih istilah yang datang dalam nas, baik itu Al-Quran maupun Sunnah, itu lebih utama daripada mendatangkan dengan istilah yang di luar Al-Quran atau Sunnah. Walaupun seandainya makna yang diinginkan makna sahih, tidak ada larangan. Tapi beliau katakan lebih bagus kalau kita menggunakan istilah ayat. Nah, sebagaimana dalam kitab ini dikatakan dengan ayat ini bagus. Walaupun maknanya sama ya qanifillah. Apa itu mukjizat yang 9 yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Musa alaihi salatu wasalam. Yang hal ini diturunkan untuk menguatkan untuk menguatkan dan untuk menjadi hujatan atas orang-orang yang mengingkari para anbiya wa rasul. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Musa alaihi salatu wasalam 9 ayatin. Baik, 9 ayat. Nah, 9 ayat tersebut apa? Berarti ayat-ayat dimaksud di sini ayat syar'iyyah ataukah ayat kauniyah? Indak ya Maulana. Ayat kauniyah. Nah, karena kalau kita perhatikan hal-hal tersebut berhubungan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang kauni, yang terjadi di jagat raya ini. Wal jawab al-'asa al-awwal, yang pertama 'asa, tongkat. Yang kedua as-sana, yaitu al-qahd, yaitu kemarau paceklik yang menimpa Fir'aun dan kaumnya. Yang ketiga al-jarad, belalang. Yang keempat al-qummal, yaitu kutu-kutu. Yang kelima al-dhafadi', katak. Yang keenam ad-dam. Yang ketujuh at-tufan. Yang kedelapan al-yad. Ad-dam apa? Dam indak ya ibat darah. Yang ketujuh tufan, yaitu angin topan. Kemudian al-yad, yaitu tangan. Dan yang ke-9 al-bahr, baik, yaitu samudra, di mana samudra terbelah menjadi 2. Ini 9 ayat, atau dengan istilah yang lebih masyhur mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Baik. Dan penyebutan bahwasanya 9 ayatin Allah Subhanahu wa taala tegaskan pada surat Al-Isra. Yang kemudian dirinci ikhwanillah pada ayat-ayat yang lain. Bisa Anda melihat untuk ditambahkan penyebutan nas 9 ayatin di surat Al-Isra.
ayat yang ke-101. Walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat. Dan sungguh kami telah berikan kepada Musa tis'a ayatin, ya, 9 ayat yang sifatnya bayyinat, yang apa? Jelas. Yang dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, kullu wahidatin minha takfi liman qasduhu ittiba'al haqqi. Dan masing-masing dari 9 ayat tersebut afanifillah cukup bagi orang yang keinginannya adalah untuk mengikuti kebenaran. Karena seorang yang niatannya sudah bagus, dia sejak awal memang ingin mencari kebenaran, mendapatkan satu bukti saja cukup, ya tidak. Tapi kalau seseorang tidak ada niatan untuk mencari kebenaran, diberi beribu-ribu bukti pun dia tetap tidak akan mengikuti. Nah, sebagaimana keadaan orang-orang Yahudi, keadaan orang-orang kufar yang mu'anid, yang menentang para rasul. Nah, walaupun turun berbagai macam ayat bukti tentang kebenaran risalah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, tidak akan beriman. Walau ja'adhum kullu ayatin, walaupun datang kepada mereka semua ayat. Dan dalil masing-masing dari ayat tersebut disebutkan di sini, wa dalilu qauluhu ta'ala fa arsalna 'alaihim at-tufana wal jarada wal qummal wad dafadi awaddama ayatin mufassalat. Maka kami pun kirim kepada mereka, yaitu kepada kaum Fir'aun yang menentang dakwah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kami kirim kepada mereka angin topan, kemudian belalang dan kummal. Apa tadi kummal? Abdullah? Kutu. Dafadi, kata, dan darah. Ayat-ayat yang sifatnya mufassalat, ayat-ayat yang terperinci. Dan at-tufan, akhwanifillah, yang dimaksud di sini diterangkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah, bukan sekedar angin, akhwanifillah, tapi dikatakan oleh beliau ay al-ma'ul katsir alladhi aghraqa asyarahum wa zuru'ahum wa adarrahum darran katsira, yaitu air yang begitu banyak yang menenggelamkan pepohonan mereka dan pertanian mereka sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar. Ini yang dimaksud dengan tufan. Nah, yaitu berarti apa? Banjir bandang mudahnya. Baik. Jadi berbeda dengan istilah tufan di bahasa kita. Baik. Walaupun sebagian mengartikannya sama, tapi hakikatnya beda. Tufan dalam bahasa Arab yaitu apa? Banjir. Banjir. Air yang banyak yang menenggelamkan pepohonan-pepohonan mereka. Adapun al-jarad yang dimaksud afanifillah yaitu dengan dikirimkannya belalang yang begitu banyak. Belalang kalau 1-2 tidak masalah, ya tidak. Tapi kalau sampai begitu banyak afanifillah sehingga semua dimakan. Nah, belalang yang memakan semua dedaunan, tanaman-tanaman mereka, pepohonan mereka habis. Nah, habis. Dan ini juga akan menimbulkan kerugian yang sangat banyak bagi mereka. Baik.
Dan kalau kita perhatikan pada kitab tarikh Hanifiyah, pada apa yang disebutkan oleh para ulama tarikh, terkadang di umat ini pun Hanifiyah terdapat kejadian yang seperti itu. Allah kirim di suatu negeri belalang yang sangat banyak. Belalang yang sangat banyak sehingga menimbulkan kesusahan. Sebagai apa? Sebagai teguran bagi mereka untuk kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Al-jarad junudun min junudillah. Belalang itu termasuk tentara dari tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikirim sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Al-qummal yaitu apa? Qamal yang ma'ruf bagi kita, yaitu kutu yang menimpa mereka juga. Ditimpa dengan kutu yang banyak. Dan dofadi kata. Kata dikatakan dalam As-Sa'di, famala'at aw'iyatahum wa aqlaqathum wa adadhum adiyatan syadidah. Yaitu yang memenuhi bejana-bejana mereka. Setiap luka bejana muncul kata. Minum muncul kata. Mau mandi penuh dengan kata. Ini semua Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kita saja alhamdulillah kadang kalau ada satu kata nyemplung di kayak tandon atau di yang lain tidak nyaman, ya tidak. Nyemplung di sumur kadang pengennya nuras. Ini kata mereka temui di mana-mana, sehingga apa? Adadhum adiyatan syadidah. Mengganggu mereka dengan gangguan yang sangat. Waddam dan darah. Kalau kita perhatikan penafsiran ulama dalam masalah ini, ada yang menyebutkan yang dimaksud dengan darah ini yaitu air-air yang mereka minum ikhwanifillah semuanya berubah menjadi darah. Baik. Jadi ketika ingin minum air atau apa yang mereka gunakan, ingin mandi dan seterusnya, airnya semuanya berubah menjadi darah. Dan ini disebutkan oleh kebanyakan ulama ahli tafsir. Ada yang mengatakan bahwasanya dimaksud dengan dam di sini adalah ru'af, yaitu ditimpanya mereka mimisan. Mereka ditimpa oleh mimisan yang banyak. Tapi yang masyhur tadi, diubahnya air-air yang mereka gunakan, yang diminum, yang digunakan untuk mandi, mencuci, semuanya berubah menjadi darah. Tentunya ini kejadian yang sangat mengerikan, ya tidak? Ayatin mufassalat. Yaitu dalil-dalil yang Allah perinci. Untuk apa? Menunjukkan tentang kebesarannya dan untuk menegur mereka-mereka yang mendustakan Rasulnya. Bahwasanya apa yang didatangkan oleh Musa itu hak, dan siapa saja yang menolaknya maka akan mendapatkan kesengsaraan. Itu baru di dunia, apalagi di akhirat. Tapi dalam keadaan demikian, Al-Fatihah mengatakan fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Mereka tetap menyombongkan diri. Ketika mendapatkan ujian tersebut, mereka datang kepada Musa. Datang kepada Musa, ikhwanifillah, walamma waqa'a alaihimul rijzu qalu ya Musa ad'u lana rabbaka bima ahida indak la in kashafta 'anna ar-rijza lanu'minanna lak wa lanursilanna ma'aka bani Israil. Karena tuntutan Nabi Musa ikhwanifillah kepada Fir'aun dan kaumnya untuk apa? Membebaskan Bani Israil yang mereka perbudak. Jadi Bani Israil dizalimi dengan kezaliman yang sangat banyak oleh Fir'aun dan kaumnya. Makanya Nabi Musa alaihissalam memperjuangkan mereka untuk mereka dilepaskan, dan agar mereka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala tertimpa kepayahannya seperti ini, mereka datang kepada Musa, wahai Musa,
berdoalah engkau kepada Rabbmu. Jadi paham. Mereka pun ikhwanillah yakin bahwasanya yang menimpakan itu adalah apa? Bukan manusia, bukan Musa, tapi apa? Memang Zat yang Maha Pencipta. Berdoalah kamu kepada Rabbmu dengan apa-apa yang telah Allah janjikan kepadamu. Apabila engkau menyingkapkan apa yang menimpa kami ini berupa kesusahan tadi, maka sungguh kami akan beriman kepadamu dan kami akan lepaskan Bani Israel. Ini janji mereka. Tapi orang-orang kafir, orang-orang yang pengingkar janji. Falamma kashafna anhum rizza ila ajalin hum balighu idza hum yanqudun. Tatkala Allah Subhanahu wa taala singkapkan kepayahan tersebut, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, ternyata mereka malah mengingkari janjinya. Dan ini keadaan orang-orang kafir. Maka jangan terkecoh dengan sifat amanah yang ditunjukkan dalam muamalah mereka. Karena sifat mendasar mereka adalah apa? Adalah zalim. Sehingga merupakan bentuk apa? Khudlan. Seorang tertipu dan tidak mendapatkan pertolongan dari Allah tatkala melihat orang-orang kafir itu bagus dari sisi ini. Mereka itu orang-orang yang paling buruk, paling zalim. Jangan sampai menganggap seorang kafir itu adil. Kalau Allah mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu sejelek-jelek makhluk, kemudian seorang kok memuji, ini menunjukkan dia tidak paham. Yang disebutkan dalam ayat ini berapa? Berapa macam? Tufan, syarat, kumal, dofadi, dam, baru 5. Masih tersisa 4. Wa qauluhu ta'ala usluk yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su'. Masukkanlah tanganmu ke jaybmu. Jaib ikhwanillah yaitu asalnya bukan saku ikhwanillah, tapi kemudian istilah zaman sekarang dimaknakan dengan saku. Yang masuk dengan jaib adalah apa? Dari kerah baju ini. Untuk dimasukkan ke sini kemudian dikeluarkan, maka akan keluar tangannya dalam keadaan putih tanpa ada apa? Kejelekan sedikit pun. Itu maksudnya putih bukan karena penyakit baros, tapi apa? Putih karena memang itu tanda kebenaran apa yang beliau bawa. Ini tangan, yang dimaksud dengan tangan demikian, yaitu ketika tangan dimasukkan melalui kerah bajunya, kemudian dikeluarkan dalam keadaan putih, bagus. Wa qauluhu ta'ala fa'alqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Ini tongkat yang masyhur bahwasanya mukjizat Nabi Musa adalah tongkat. Tapi bukan itu saja. Maka Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba menjadi thu'banun mubin, ular yang jelas, ular yang hakiki. Bukan sekedar ular tipuan sebagaimana keadaan para penyihir. Oleh karena itulah tatkala Fir'aun mengumpulkan semua penyihir-penyihirnya dan mereka melemparkan tali-tali yang terlihat oleh manusia seakan-akan ular. Tapi sihir ini sihir tidaklah mengubah suatu perkara secara hakiki. Itu tidak mungkin. Mereka hanya bisa menipu, yaitu apa? Menimbulkan darar pada mata orang-orang yang melihat, sehingga tali itu dalam penglihatan kita seperti ular. Inilah yang dimaksud dengan bahwasanya sihir itu memang ada. Maksudnya memang ada dampaknya, tapi tidak akan mungkin sihir itu mengubah tali menjadi ular. Tidak mungkin. Tali tetap tali, tidak akan mampu mereka memberikan nyawa. Tapi mereka menimbulkan tipuan pada mata-mata kita, sehingga orang yang tersihir ya dalam keadaan itu melihat
melihat kayu atau melihat tali tadi seperti ular. Ini dampak dari sihir. Sehingga apabila sihir memang ada dampaknya. Tidak sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Mu'tazilah yang mereka mengingkari sihir. Sihir itu hak adanya. Nah, dan wajib untuk kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari semenjak zaman dahulu. Oleh karena itulah Imam Syinqiti rahimahullah ta'ala menegaskan tidak mungkin kita memberikan definisi sihir yang mencakup. Kenapa? Karena saking banyaknya jenis-jenis sihir. Hampir di setiap tempat afanifillah punya sihir yang berbeda-beda. Macam-macamnya berbeda-beda sih. Nah, tapi satu hal yang sama afanifillah yaitu semuanya datang dari syaitan. Nah, sumbernya dari syaitan. Maka tatkala para penyihir itu melemparkan tali-tali, kemudian Musa melemparkan tongkat kok betul-betul berubah menjadi ular, para penyihir yang paham afanifillah dengan sihir, mereka paham ini yang dibawa Musa bukan sihir, karena ular yang ada itu adalah ular yang hakiki, betul-betul tongkat itu berubah menjadi ular. Sehingga mereka pun beriman karena tahu nah, kejadian itu tidak mungkin dilakukan oleh seorang manusia, tapi mesti itu adalah dari Zat yang Maha Pencipta. Maka mereka pun beriman seketika itu, beriman kepada Musa alaihi salatu wassalam. Nah, membenarkan apa yang beliau bawa. Dan dengan sebab itu mereka kemudian dihukum mati oleh Fir'aun. Ini tongkat. Kemudian berarti yang keberapa? Yang ketujuh. Wa qauluhu ta'ala wa laqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minats thamarati la'allahum yadhakkarun. Dan sungguh kami telah menghukum pengikut Fir'aun, dan tentunya Fir'aun juga, dengan as-sinin, dengan paceklik kemarau yang panjang. Wa naqsim minats thamarat, dan kekurangan buah-buah. La'allahum yadhakkarun, agar mereka itu ingat. Mereka itu ingat pada Allah Subhanahu wa taala, tidak congkak di muka bumi, tidak sombong di muka bumi. Dan memang alhamdulillah ketersedikitan, kekurangan ini seharusnya menjadikan seorang tawadhu, menjadikan seorang itu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini seharusnya. Tapi tidak dengan keadaan Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka sudah diuji dengan seperti ini, tetap saja yang namanya kaum yang ditetapkan celaka ya celaka. Tidak mau beriman dengan ujian-ujian yang begitu dahsyat ini. Dan bagi kita semua alhamdulillah, tentunya hendaknya kita mengambil pelajaran, menunjukkan bahwasanya ujian-ujian seperti ini dikarenakan dosa-dosa, karena pembangkangan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Maka banyak-banyak kita beristighfar dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari ujian-ujian yang berat. Wa qauluhu ta'ala fa awhayna ila Musa an idrib bi asaqal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin qattawdil azim. Kemudian kami wahyukan kepada Musa untuk memukulkan tongkatmu ke lautan. Ini adalah apa? Peristiwa setelah Musa dan kaumnya Bani Israel lepas dari Fir'aun, tapi kemudian mereka kejar dan dikejar sampai di tepi lautan, tidak ada lagi jalan. Tapi Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah telah menjanjikan, inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Ini yang wajib kita yakini alhamdulillah. Dan inilah hikmah kita mempelajari kisah para anbiya, untuk tahu bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala itu janji yang betul-betul mesti dipenuhi.
Allah katakan inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami akan menolong utusan-utusan kami di kehidupan dunia dan di hari-hari para saksi berdiri. Lihat, tatkala Bani Israel bersama Musa terjepit, nah, kalau bukan Allah yang menolong siapa? Musuh mengejar. Nah, tinggal apa? Tinggal mereka dibantai karena Bani Israel lemah. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar, memerintahkan kepada Musa untuk memukulkan tongkat sehingga apa? Sehingga lautan tersebut terbelah. Kullu firqin kattaudil azim. Jadi dua, masing-masing apa? Bagian ikhwanifillah seperti gunung yang tinggi menjulang. Mereka jalan di tengah-tengahnya. Setelah sampai tepi, Firaun ikut jalan di situ, Allah tenggelamkan. Sehingga sangat mudah ikhwanifillah bagi Allah kalau menolong hamba-hambanya yang beriman, mudah sekali. Cuman terkadang kelemahan iman kita dengan janji Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sehingga banyak manusia, apalagi di zaman sekarang, mereka dengan alasan untuk mencapai dan menggapai kemenangan kaum muslimin, akhirnya menempuh langkah-langkah yang muharram. Apa katanya? Ingin mendirikan khilafah, masuk politik, masuk partai, ingin apa? Memperjuangkan Islam. Ini karena apa? Karena kurangnya iman. Allah Subhanahu wa taala janjikan kemenangan itu bagi orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beramal saleh, bukan orang-orang yang bermaksiat. Dan kejayaan Islam tidak akan mungkin dicapai dengan maksiat, itu pasti. Dan sungguh Allah Maha mampu. Seandainya hamba-hambanya memenuhi syarat ini, iman dan amalan saleh, pasti akan ditolong. Allah Maha mampu mengubah sebejat apapun pemimpin, ikhwanillah. Ketika Allah ingin mengubah hatinya menjadi beriman, beriman. Lihat keadaan para sahabat sebelumnya, ikhwanillah. Sebelumnya, mereka berada di atas kekufuran yang kuat, menindas yang lemah. Awalnya dulu keadaan jahiliyah dunia. Tatkala datang Islam, Allah berikan hidayah ke hati-hati mereka menjadi umat terbaik. Abu Sufyan saja yang dulunya sangat membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sangat membenci Rasul, bahkan memimpin pasukan berkali-kali untuk perang melawan Nabi. Tatkala masuk ke dalam Islam, semuanya berubah. Yang tadinya Rasul paling dibenci menjadi orang yang paling dicintai. Sehingga alhamdulillah, jangan ragu dengan langkah yang ditempuh oleh dakwah ini. Dengan iman dan amalan saleh, itulah yang akan membawa kejayaan kaum muslimin. Dan itulah yang akan mengembalikan khilafah, baik melalui kita ataupun anak cucu kita, itu pasti. Sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Jalannya memang panjang, tapi apa? Tapi yang penting kita berjalan di atas jalan tersebut. Untuk apa? Menyeru manusia pada iman dan amalan saleh, iman yang benar, iman di atas manhaj salaf, bukan imannya Jahmiyah, bukan imannya Mu'tazilah, bukan imannya Rafidhah dan seterusnya. Baik, maka ijtahidu ikhwanillah dalam mempelajari agama ini dan beramal dengannya, kemudian menyebarkannya. Karena sungguh, kalau ahli sunnah melemah, siapa yang akan menyampaikan kebenaran ini kepada umat di tengah-tengah zaman yang manusia menjadikan dakwah sebagai sarana untuk mengeruk kekayaan, sarana untuk mencapai dunia. Banyak sekarang pendidikan agama, pondok-pondok pesantren bahkan menjadi sarana untuk apa? Untuk mencari uang. Sehingga terkadang heran, kenapa pondok pesantren biayanya berlipat-lipat ganda dari sekolah? Sekolahnya gratis, pondok pesantrennya jutaan. Baik. Padahal ilmu din, sebagian manusia gratis saja enggan untuk belajar. Sehingga akhirnya tujuannya dunia, belajar agama tujuannya dunia. Dan ini tidak akan membawa hasil.
tidak akan membawa hasil. Maka luruskan niat, kuatkan semangat untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was-sadad walhamdulillah.